Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pemanfaatan waktu luang untuk menjaga kesehatan. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah melihat video pembelajaran kali ini, tujuan yang pertama, anak-anak mampu memahami bentuk dan manfaat pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak mampu menceritakan bentuk dan manfaat pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Oke, anak-anak di sini pasti sering punya waktu luang kan? Tapi kadang suka bingung nih, harus melakukan apa? Nah, ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang dan juga berguna untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, waktu luang itu apa sih? Oke, Bapak bantu jawab jelaskan ya. Waktu luang adalah waktu bebas atau free time di mana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Biasanya di waktu luang kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya santai dan tidak menguras banyak tenaga dan pikiran. Nah, waktu luang atau free time bisa berubah menjadi waktu kosong atau blank time jika tidak diisi dengan kegiatan positif dan produktif. Jadi, waktu luang itu berbeda dengan waktu kosong ya anak-anak. Kalau waktu luang itu diisi dengan kegiatan produktif dan positif. Nah, waktu luang bisa jadi waktu kosong jika waktu luang tidak diisi dengan kegiatan positif dan produktif. Nah, oke anak-anak, ada beberapa kegiatan positif dan produktif yang bisa kita lakukan di waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yaitu, yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan olahraga. Yang kedua, rekreasi. Yang ketiga, istirahat. Dan yang keempat, tidur. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, olahraga. Kesibukan dalam beraktivitas memang menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak berolahraga. Namun, ada baiknya jika memiliki waktu luang, kita bisa isi waktu luang tersebut dengan berolahraga. Nah, olahraganya bisa kita sesuaikan dengan hobi kita ya. Misalnya, olahraga jogging, jalan sehat, bersepeda, berenang, bermain sepak bola, dan lain-lain. Kenapa? Karena olahraga itu memiliki banyak manfaatnya ya anak-anak. Di antaranya, manfaat olahraga itu yang pertama, membantu membakar lemak. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan selera makan. Yang keempat, memperlancar peredaran darah. Yang kelima, mengencangkan otot-otot tubuh kita. Dan yang keenam, membuat tidur lebih nyenyak. Dan masih banyak lagi manfaat olahraga lainnya. Kira-kira apa ya anak-anak akibat kalau kita jarang berolahraga? Oke, Akibat yang pertama, sulit tidur nyenyak. Akibat yang kedua, bermasalah dengan berat badan. Akibat yang ketiga, tetap merasa lelah saat bangun pagi. Akibat yang keempat, apabila kita jarang berolahraga, yaitu mudah terserang penyakit. Yang kelima, akibat yang selanjutnya itu mudah stres dan depresi.
Dan masih banyak lagi akibat-akibat lainnya apabila kita jarang melakukan olahraga ya. Kedua, yaitu rekreasi. Anak-anak, rekreasi itu merupakan kegiatan untuk menyegarkan pikiran setelah lelah bekerja dan beraktivitas. Banyak kegiatan rekreasi yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita ya anak-anak. Misalnya wisata ke kebun binatang, museum, berkemah, dan lain-lain. Ternyata rekreasi itu banyak memiliki manfaat. Di antaranya, manfaat rekreasi yang pertama, rekreasi dapat menyegarkan pikiran. Yang kedua, menjernihkan perasaan. Yang ketiga, rekreasi juga dapat menciptakan ide baru untuk pekerjaan. Yang keempat, manfaat yang selanjutnya itu membuat tubuh lebih bersemangat untuk kembali bekerja dan beraktivitas. Manfaat yang kelima, menikmati keindahan alam. Dan masih banyak lagi manfaat rekreasi yang lainnya ya anak-anak. Nah, ternyata rekreasi juga memiliki akibatnya loh anak-anak. Apabila kita kurang rekreasi, apa ya anak-anak? Nah, oke, akibat kurang rekreasi yang pertama, apabila kita kurang rekreasi, biasanya kita akan terganggu psikis dan jiwanya ya. Yang kedua, bisa menyebabkan insomnia atau sulit tidur. Yang ketiga, akibatnya yaitu menyebabkan ketidakbahagiaan. Akibat yang keempat, produktivitas kerja menurun. Akibat yang kelima, menyebabkan gangguan kesehatan. Dan masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan karena kurang rekreasi anak-anak. Nah, aktivitas lainnya yang dapat kita lakukan di waktu luang adalah istirahat. Anak-anak, istirahat itu merupakan cara paling efektif dalam mengisi waktu luang untuk mengembalikan kekuatan tubuh. Istirahat bisa dilakukan dengan cara apapun, misalnya menonton TV, mendengarkan musik, tiduran, rebahan, mengobrol dengan teman, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Istirahat itu memiliki banyak manfaat ya anak-anak. Di antaranya manfaat istirahat yang pertama, melepaskan rasa lelah. Yang kedua, membentuk kekuatan baru untuk bekerja. Yang ketiga, mengembalikan semangat bekerja. Yang keempat, menambah kesegaran tubuh. Yang kelima, menjernihkan pikiran. Yang keenam, memperpanjang sel-sel tubuh. Dan masih banyak lagi manfaat istirahat yang lainnya ya anak-anak. Nah, apa ya akibatnya kalau kita kurang beristirahat? Oke, akibatnya yang pertama, mudah terserang penyakit. Yang kedua, sulit tidur atau insomnia. Yang ketiga, mengalami kelelahan yang lama-kelamaan berujung pada sakit. Akibat yang keempat, produktivitas kerja menurun. Yang kelima, kita akan mudah stres dan depresi. Oke. Aktivitas lainnya yang dapat kita lakukan di waktu luang adalah tidur ya anak-anak. Tidur merupakan bagian dari istirahat. Tidur juga merupakan cara yang paling efektif untuk mengisi waktu luang. Nah, tidur itu sebaiknya dilakukan di malam hari, yaitu sekitar 6-8 jam setiap hari. Tetapi kita juga diperbolehkan untuk tidur siang, karena tidur siang itu bermanfaat untuk menyehatkan badan, menenangkan pikiran, dan tubuh kembali segar dan bersemangat. Nah, secara umum, tidur memiliki manfaat juga loh anak-anak. Manfaat tidur yang pertama, tubuh lebih sehat. Yang kedua, pertumbuhan badan stabil. Yang ketiga, menjaga berat badan. Yang keempat, aktif di siang hari dan tidak mudah lelah. Yang kelima, mempertajam ingatan, tidak mudah lupa ya anak-anak. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh.
Yang ketujuh, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan masih banyak lagi manfaat tidur yang lainnya ya anak-anak. Nah, ada juga beberapa akibat apabila kurang tidur ya anak-anak. Akibat yang pertama apabila kurang tidur adalah mudah lelah, meningkatnya berat badan. Yang ketiga, kita akan berhalusinasi. Berhalusinasi itu apa? Nah, kita akan membayangkan hal-hal yang tidak ada, yaitu namanya halusinasi anak-anak. Akibat yang keempat, menyebabkan penyakit jantung. Yang kelima, menurunkan daya ingat atau kita akan mudah lupa. Akibat yang keenam, mudah stres dan depresi. Yang ketujuh, membuat seseorang menjadi pemarah. Yang kedelapan, mudah terserang penyakit. Yang kesembilan, meningkatkan risiko kematian. Yang kesepuluh, menyebabkan kecelakaan saat mengemudi. Nah, masih banyak lagi akibat apabila kita kurang tidur ya anak-anak. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah jika kita memiliki waktu luang, gunakanlah waktu luang tersebut untuk melakukan kegiatan positif dan produktif seperti berolahraga, beristirahat, rekreasi, dan tidur. Dan semua itu merupakan hak untuk kita ya anak-anak. Jangan biarkan waktu luang kita berubah menjadi waktu kosong atau blank time karena tidak diisi dengan kegiatan positif dan produktif. Nah anak-anak, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.